Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan ya. Nah, kita akan melanjutkan bahasan kita kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu tunalaras ya. Ini bagian kedua. Bagian sebelumnya sudah saya sampaikan kaitannya dengan apa anak tunalaras, lalu kemudian prevalensinya, seperti itu ciri-cirinya ya. Nah, sedikit saya ulas ya, bahwa anak tunalaras ini memang memiliki kesulitan di dalam menyelaraskan secara sosial, terutama tampak pada secara emosi ya, secara emosi, lalu kemudian secara pergaulan. Dan ini yang kemudian menyebabkan persoalan-persoalan yang lain ya. Misalnya kalau di sekolah akhirnya juga karena tidak bisa menyelaraskan dengan guru, kemudian juga dengan teman-teman seperti itu ya. Akhirnya prestasinya tidak baik, atau bahkan ketika di lingkungan itu dinilai ataupun dicap sebagai anak yang bandel. Jadi memang tampak di sini yang paling dominan ada kaitannya dengan emosi ya, dan juga dengan apa itu namanya perilaku. Nah, ini penting untuk saya sampaikan, karena kalau di dalam psikologi itu ada banyak apa namanya yang mungkin gejala-gejala gitu ya, ataupun gangguan yang kadang tumpang tindih, dalam arti kita tidak bisa dengan mudah menjudge orang bahwa dia tunalaras dan seterusnya ya, atau mungkin karena emosi yang dominan lalu kemudian wah, ini jangan-jangan bipolar nih misalnya seperti itu, atau banyak sedihnya, oh ini jangan-jangan dia gangguan depresi. Nah, jadi teman-teman, yang namanya tunalaras ini lebih pada emosi lalu kemudian juga perilaku ya. Eh, Kalau kemudian disebut gangguan, kalau di dalam psikologis itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama ya, ataupun kronis seperti itu. Terus kemudian juga akan mempengaruhi kehidupan dia secara sosial, berbagai aspek di kehidupan dia. Nah, kalau sampai di situ itu biasanya disebut dengan gangguan ya. Tetapi sekalipun kemudian gejalanya sama, tapi sangat mungkin juga itu tidak bisa disampaikan. Misalnya contohnya adalah sama Sani merasa sedih seperti itu ya. Nah, kalau di dalam psikologi, di dalam diagnosis itu juga harus dilihat secara lebih mendalam, bahkan menggunakan tes-tes dan seterusnya. Artinya di sini saya ingin sampaikan apapun itu tidak dengan mudah untuk kemudian menjas ataupun juga kemudian melabeli ya. Karena kalau sudah melabeli itu nanti sudah melekat ya, melekat di pikiran dari orang yang dilabeli, akhirnya juga tidak mudah dia untuk kemudian melepaskannya, ataupun juga lingkungannya kalau sudah dilabeli seperti itu, maka lingkungan juga akan sulit untuk kita ubah juga gitu ya. Dan kadang perilaku kita itu diarah istilahnya apa ya, diarahkan, atau kita itu mengarahkan perilaku kita secara bawah sadar dengan adanya pelabelan itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, saya akan lanjutkan kaitannya dengan anak tunalaras, bagaimana kemudian melakukan asesmen. Nah, ini ya, ini asesmennya itu seperti apa. Nah, ini memang tidak mudah, ini butuh keahlian khusus. Dari referensi yang saya dapatkan, yang pertama adalah psikotes. Nah, psikotes jelas bahwa untuk melakukan psikotes ini butuh keahlian ya, keahlian dan juga boleh dibilang semacam dalam tanda kutip legalitas ya. Tidak semua orang yang mungkin membaca buku lalu kemudian mengetes seperti itu. Jadi secara keilmuan itu juga harus memenuhi ya. Nah, kalau di Indonesia misalnya adalah yang memang dia itu psikolog ataupun kemudian psikiater. Nah, mungkin juga teman-teman apa bedanya psikolog dengan psikiater? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada memang tes-tes yang dikembangkan oleh tokoh yang backgroundnya adalah psikiater. Ada juga kemudian yang dikembangkan oleh psikolog. Yang bedanya kalau di dalam praktek misalnya
psikolog pendekatan-pendekatan dilakukan di dalam menangani terapi adalah ada terapi psikologi, lalu kemudian juga konseling misalnya ya. Tetapi untuk psikiater itu memang punya wewenang, psikiater itu memberikan treatment dalam bentuk obat atau disebut juga farmakoterapi ya. Dari background pendidikannya itu juga tidak sama. Untuk psikolog adalah S1-nya psikologi, kalau sebelum-sebelumnya mungkin tahun berapa ya, 90 atau di bawah 2000 itu ya. Itu S1 psikologi, lalu kemudian ada dilanjut semacam profesi ya, yang kemudian dengan gelar S1 lalu kemudian diikuti dengan kata gelar psikolog. Tetapi untuk sekarang atau mungkin sejak tahun 2000 ke atas gitu ya, kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa cross check lagi. Itu sudah berubah, di mana untuk profesi psikolog itu ada sekolahnya tersendiri yang setingkat S2, sehingga atau yang dibilang profesi ya, jadi profesinya itu setingkat S2, sehingga gelarnya adalah magister psikologi lalu kemudian diikuti psikolog ya. Karena tidak semua S2 psikologi itu profesi gitu ya. Dan kemudian untuk profesi ini latar belakangnya S1-nya psikologi, lalu kemudian S2-nya adalah psikologi dan mengambilnya adalah psikologi yang profesi. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk psikiater seperti apa? Psikiater ini adalah dokter spesialis kejiwaan, sehingga S1-nya jelas adalah seorang dokter atau sarjana kedokteran gitu, atau kuliahnya di kedokteran ya, kedokteran umum, lalu kemudian mengambil spesialisasi kesehatan jiwa. Nah, tentu juga di fakultas kedokteran. Itu teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan. Psikotes, kalau yang saya cermati, yang saya temukan itu memang psikotesnya adalah yang berupa kepribadian ya. Ada tes Ro. Tes Ro ini sebagai ilustrasi, ini adalah bentuknya ada kartu seperti itu ya, di mana ini dibuat sedemikian rupa menggunakan bercak tinta dan sudah ada risetnya ya. Jadi nggak bisa juga kemudian kita menggunakan bercak tinta sembarangan, nggak bisa. Itu sudah ada standar warnanya dan seterusnya, dan sudah dikembangkan, sudah melalui proses riset. Nah, dari situ itu nanti akan muncul ya semacam gambarannya, itu diminta untuk menceritakan apa yang kamu lihat. Nah, di situ muncul nih dorongan-dorongan bawah sadar ya. Untuk apa? Itu untuk kemudian memahami kaitannya tadi, anak tunalaras itu kaitannya dengan emosi. Emosinya apa saja? Seperti itu ya teman-teman ya, ini buat gambaran. Ini juga untuk tes Ro ini untuk yang istilahnya apa? Kalau di kampus memang diajarkan ya, satu secara teori ya. Untuk S2 saya kira juga ada prakteknya. Tetapi untuk benar-benar menguasai ini juga ada sertifikasinya, atau enggak sembarang orang gitu ya. Terus kemudian ada TAT, Thematic Apperception Test. Ini juga bentuknya adalah gambar ya, yang kemudian diminta untuk menceritakan apa yang dilihat. Nah, di situ nanti biasanya kan muncul nit-nitnya. Dari nit-nit itu salah satunya misalnya kaitannya sama agresi, yang menunjukkan adalah emosi ya, emosi-emosi yang tema-tema kaitannya sama emosi. Nah, di situ memang ada interpretasinya seperti apa gitu ya. Ini juga butuh keahlian, tidak semua orang bisa melakukan, terutama juga menginterpretasikan. Nah, ini teman-teman ya. Intinya adalah dari dua tes tadi itu akan dilihat, kalau pandangannya memang itu psikodinamik, artinya apa? Bahwa hal-hal yang kemudian ditekan ya, bentuknya emosi misalnya, itu akan termuncul kalau ada stimulasi ya, bentuknya adalah gambar dari apa yang disampaikan, itu adalah gambaran dari jiwa dalamnya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ada tes gambar, tes orang through a person. Nah, ini di sini individu diminta untuk menggambar orang secara lengkap gitu ya, bebas mau laki-laki ataupun perempuan.
Di situ juga akan diinterpretasi kaitannya sama emosi-emosi yang dilakukan, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang barangkali menyimak video ini dan mungkin bukan dari latar belakang psikologi atau belum punya wewenang untuk mengetes ya sekalipun psikologi, alangkah lebih bagus memang untuk tes-tes itu diserahkan kepada yang punya istilahnya apa ya, mungkin dalam tanda kutip semacam lisensi ataupun wewenang ya. Di sini adalah yang di belakang tertulis psikolog, gitu ya. Baik itu latar belakang S1 yang zaman dulu ya, S1 spesi psikolog atau empesi psikolog, gitu ya. Kemudian berikutnya ada sosiometri. Sosio itu adalah sosial ya, metri itu pengukuran. Jadi intinya di sini adalah alat tes digunakan untuk mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Nah, ini bagaimana kemudian dia diminta untuk menilai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, di sekitar dia maksudnya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin anaknya dan kok anaknya, adiknya seperti itu ataupun kakaknya itu seperti apa, penilaian dia suka atau enggak suka, like atau dislike ya. Ya, dari situ tentu memang ada interpretasi secara khusus ya. Tapi secara gambaran, secara general, ya kalau orang-orang yang mengalami istilahnya apa ya, tunalaras itu memang banyakan masih tidak suka ya. Karena memang dia ini kesulitan untuk kemudian menyesuaikan diri, beradaptasi ya dengan orang lain, dengan lingkungan sosial. Tuh, masih banyaknya adalah tidak suka. Di situ ya teman-teman ya, itu sebagai gambaran. Membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak lain yang seumuran. Nah, ini kalau ini pendekatan secara awam juga bisa dilakukan ya. Misalnya satu kelas ada 20 orang, ya dilihat sewajarnya kalau anak-anak itu seperti apa dan dia seperti apa ya. Yang umum kemudian yang tampak adalah secara awam itu orang biasa mengatakan wah ini anak nakal nih gitu ya. Yang memang tampaknya dia ini adalah tidak bisa menjelaskan dengan sosial ya, dengan termasuk juga dengan aturan, termasuk juga dengan orang sewajarnya, misalnya dengan guru itu menghormati tapi dia tidak menghormati gitu ya. Secara normalnya orang itu ketika marah itu juga tidak kemudian ekspresif, kalau dia ini lebih dari itu gitu, baik itu menjadi sedih sekali atau kemudian juga menjadi marah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, mumpung saya ingat juga, saya sampaikan bahwa tunalaras itu tidak sama dengan antisosial ya. Kalau antisosial itu memang melanggar aturan. Jadi memang tidak mau diatur sama sekali, dan kemudian cenderungnya adalah menentang. Nah, ini kalau antisosial ya. Kalau antisosial seperti itu, ada menentangnya, melawannya seperti itu. Kalau teman-teman lihat film-film yang ada di misalnya horor ya, yang di luar negeri, kalau saya biasanya ya pernah melihat 1-2 kali misalnya Eropa ataupun Amerika, itu cenderungnya adalah antisosial ya. Yang di sana adalah psikopat, kemudian istilahnya apa ya, yang menyerang gitu ya, jelas itu kriminal dan boleh dibilang yaitu antisosial gitu ya. Nah, kalau yang di sini ada kecenderungan, tetapi bukan kemudian istilahnya apa ya, menentang, tapi memang kesulitan gitu ya untuk tertib, untuk disiplin itu sulit gitu ya. Itu ya. Kemudian karakteristik ya. Nah, ini karakteristiknya secara hubungan sosial itu memang merasa dia tidak nyaman, tidak menyenangkan ya, sulit bergaul, inisiatifnya rendah ya. Itu memang apa namanya, gambarannya seperti itu. Mereka yang mengalami tunalaras ya, suka menghindari tanggung jawab ya, memang tidak mau untuk kemudian diatur, atau lebih tepatnya mungkin kesulitan di dalam menyelaraskan diri dengan aturan ya. Jadi sifatnya menghindar. Nah, kalau orang antisosial itu melawan, tetapi kalau di sini adalah menghindar ya. Nah, secara emosi misalnya bisa saja menangis, kecewa, apa namanya, dusta, menipu, mencuri. Ini sebenarnya hal yang umum juga dilakukan. Tapi
apa ya, Mbak, ya, ingin menunjukkan, ya dia ini sebenarnya nggak mampu seperti itu ya, tidak mampu untuk kemudian secara emosi, secara kemandirian. Yang ditunjukkan adalah ya dorongan-dorongan ingin selalu mandiri, ya, ingin dipuji. Nah, teman-teman untuk ini yang seperti ini ya, itu kelihatan tadi yang dites-tes tadi. Bagaimana kemudian muncul dorongan-dorongan ingin dipuji gitu ya, ingin tampil lah ya, terus kemudian juga manipulatif itu kelihatan di sana. Jadi juga nggak bisa juga kadang mungkin istilahnya apa ya, kadang perilaku dengan secara psikologi itu kadang agak berbeda gitu ya. Mungkin kita bisa atau orang umum mengatakan bahwa wah ini dia ini berdusta. Barangkali mungkin satu atau dua kali yang kadang kalau kita lihat konteksnya mungkin bisa untuk dimaklumi gitu ya. Ya, tetapi dengan adanya tes psikologi itu akan kelihatan bagaimana secara kepribadian, bagaimana bawah sadarnya itu kelihatan. Artinya apa? Ya memang kalau kemudian ada itu, ya memang sebenarnya memang orangnya seperti itu gitu ya. Bukan karena sifatnya situasional. Nah ini juga harus dipahami ya. Makanya saya mengajak untuk tadi Bu Laura mengatakan tidak mudah menjasarnya juga berhati-hati gitu ya. Saya sendiri tidak bisa dengan mudah mengatakan bahwa oh ini seperti ini gitu ya. Dan juga terus terang saya agak kesulitan untuk dalam arti menjelaskan terutama kepada teman-teman yang mungkin istilahnya apa ya, eh, eh, tidak kemudian dari psikologi atau tidak mendalami ini ya. Nah, saya sarankan untuk juga mencari referensi-referensi yang lain yang memang sifatnya adalah dari psikologi, buku-buku psikologi. Karena kadang ada kalau kita temukan ya di internet itu kadang orang mencomot, dan kalau saya cermati ini enggak, secara basic psikologi ini agak kurang pas seperti itu ya. Makanya kalau penjelasan saya mungkin kurang bisa dipahami ya, atau kurang bisa nembak secara khusus gitu, sekalipun saya sudah coba untuk jelaskan, coba cari referensi yang memang psikologi ya sebagai sarana untuk memperkaya itu gitu ya. Karena kalau artikel-artikel yang sifatnya populer itu kadang menurut saya agak berlebihan gitu ya. Wah ini dibilangnya antisosial, ini padahal beda lagi tuh. Atau ini mungkin schizofrenia misalnya. Aduh ini kok ya itu ya, seperti itu. Jadi penakut, kurang percaya pada diri sendiri, ya, agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak menghayal gitu ya, memperlihatkan perbuatan yang gugup. Jadi ini memang secara sosial seperti itu. Jadi ada kegugupan, tidak percaya diri, kemudian tidak curiga gitu ya. Nah ini kalau kalau kadang itu misalnya curiga itu disambung-sambungkan dengan gangguan paranoid, itu juga nggak pas sebenarnya. Kalau kalau kita cermati ya mungkin sih gejalanya itu mungkin ada ya, sedikit-sedikit ada nyerempet-nyerempetnya. Tetapi kalau kemudian lalu kita bilang wah dia ini paranoid nih, mengalami paranoid, gangguan paranoid, sebentar gitu ya. Jadi tidak dengan mudah seperti itu. Sekali lagi sangat mungkin gejalanya itu mungkin ada nyerempet-nyerempetnya, tetapi belum tentu adanya gejala itu lalu kemudian menunjukkan gangguan. Nanti kalau modelnya seperti itu, satu orang itu nanti mengalami banyak gangguan, padahal sebenarnya untuk menegakkan diagnosis satu gangguan itu ada pedoman khususnya, ada pertimbangan khususnya, dilihat juga trennya, dilihat juga waktunya, dilihat riwayatnya. Ya, itu teman-teman ya. Ini sebagai sekaligus sharing. Bahkan ada kalau nggak salah itu Deep, kalau nggak salah itu satu buku kaitannya sama play terapi di situ. Itu ada sekian pertemuan untuk kemudian menentukan nih anak ini sebenarnya apa namanya persoalannya apa gitu. Jadi yang muncul itu ya gejalanya itu gejala-gejala yang boleh dibilang nggak bagus semuanya gitu. Tetapi dari sesi-sesi itu lalu kemudian terakhirnya itu sampai 20 kali pertemuan kalau nggak salah ingat ya di buku
temanku itu berdasar kisah nyata. Ternyata anak itu tuh berbakat, anak itu cerdas gitu. Jadi sangat berbeda dengan yang awal. Ya, yang kelihatannya ini anaknya udah nggak berbakat, malesan seperti itu ya, slow learner dan seterusnya. Bahkan ya, tetapi itu semuanya kemudian ditunda terlebih dahulu sampai kemudian proses play terapi itu ya, dan terakhirnya diketahui wah anak ini malah apa namanya cerdas, malah berbakat, malah luar biasa gitu. Itu teman-teman ini istilahnya apa ya, menegaskan bahwa tidak dengan mudah kemudian kita menjudge, termasuk juga bahwa ini anak ini tunalaras nih, enggak juga seperti itu, atau bahkan lebih ekstrim lagi, lebih dari tunalaras ya. Jangan ya, mungkin gejalanya perilaku memang mengarah ke sana, tetapi ketika memang di luar dari pengetahuan kita dan wewenang kita, maka serahkanlah pada yang ahli gitu ya. Berikutnya aspek perkembangan. Nah, sebagaimana ciri khas ya di dalam psikologi, ini akan melihat juga aspek-aspeknya. Nah, kalau di sini adalah kaitannya secara kognitif. Sebenarnya kalau secara kognitif itu sebagaimana umumnya, dalam arti ya normal-normal saja gitu ya. Teman-teman mungkin bisa lihat seperti apa sih perkembangan kognitif. Coba lihat di video saya ya, di psikologi pendidikan ataupun psikologi perkembangan, kaitannya dengan perkembangan kognitif dari biasi. Dicoba teman-teman bisa dibuka lagi di situ. Nah, yang tampak mungkin dikaitkan dengan kecerdasan, prestasi sekolah, seperti itu ya. Nah, itu memang sebenarnya sangat mungkin sebenarnya anaknya itu kecerdasan itu normal, ya. Bukan kemudian termasuk yang di bawah di bawah normal. Tetapi kenapa prestasinya itu kurang atau kemudian nggak bagus ya, karena itu sulit untuk menyelaraskan, sulit untuk konsentrasi, soal minatnya juga kurang, akhirnya nggak belajar gitu. Yang akhirnya kemudian prestasinya juga tidak bagus ataupun kurang. Nah, ini teman-teman harus cermati juga gitu ya. Harus dilihat. Sekalipun mungkin juga prestasinya nih, kalau realitasnya mungkin prestasinya itu nggak bagus, tapi juga bisa saja mungkin ya karena memang dia itu IQ-nya kurang, atau kemudian juga mengalami slow learner. Nah, ini ya, slow learner dalam arti apa, IQ-nya normal tetapi di dalam cara-cara dia untuk katakanlah belajar itu kesulitan, butuh bimbingan khusus. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kadang juga dihubungkan kalau tunalaras pasti slow learner. Ini sebenarnya ada ranahnya masing-masing. Tidak mudah mendiagnosis demikian. Ya. Tapi intinya kalau secara perkembangan kognitif itu sebagaimana umumnya ya, melihat seperti apa perkembangan kognitif, lihat di video saya di pembahasan perkembangan kognitif biasi ya. Nah, terus kemudian kesulitan konsentrasi dan kurang minat, ini yang kemudian menyebabkan. Nah, ini yang kemudian diberikan bimbingan ya. Nah, kalau di sekitar kita bagaimana kemudian menumbuhkan minat, menumbuhkan semangat, ini kan jadi hal yang penting. Bagaimana guru itu memotivasi, menciptakan sekolah itu memang suasana lingkungannya mendukung gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana menumbuhkan mimpi, cita-cita anak-anak. Ini penting juga. Sehingga anak itu punya motivasi, punya semangat. Ini hal yang kemudian perlu dilakukan. Kemudian berikutnya kepribadian. Nah, permasalahan yang dihadapi selama perkembangan turut membangun kepribadian termasuk perilaku. Jadi apa sih sebenarnya kepribadian? Kepribadian itu dibangun oleh lingkungan dan juga bawaan ya. Jadi dan itu proses selama kehidupan. Misalnya kecil mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, itu akan terbawa pada perkembangan berikutnya, terutama kalau kemudian dalam tanda kutip tidak mendapatkan sesuatu yang menyembuhkan ya. Sangat mungkin ketika kecil mungkin dapat hal yang nggak menyenangkan, tetapi di dalam perkembangannya itu ada
hal-hal yang memang kemudian membuat dia ini jadi lebih bahagia, sehingga kemudian terpulihkan sangat mungkin. Nah, dengan kepribadian seperti apa itu juga tadi dengan menggunakan tes psikologi itu bagian dari untuk melihat kepribadiannya gitu ya. Terus kemudian berikutnya emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, pengendalian diri yang kurang yang muncul itu bisa kemudian secara ekspresi juga dilihat ya, dan juga terbantu kalau kemudian tadi dengan adanya tes psikologi. Secara sosial nih berulang kali saya sampaikan kaitannya dengan hambatan berinteraksi dengan sosial dan juga lingkungan ya. Nah, berikutnya bagaimana kemudian untuk menanganinya. Nah, ini pendekatan yang digunakan memang beragam ya. Jadi tidak bisa hanya dengan menggunakan satu pendekatan. Nah, ini umumnya seperti itu. Ya. Kalau orang kedokteran, orang medis, maka pendekatannya pendekatan biomedis ya, yang memang berlandaskan bahwa permasalahan itu karena biologis, ya, karena persoalan-persoalan mungkin genetik atau proses yang terjadi selama perkembangan ya. Nah, penanganannya di sini adalah dengan obat, ya, dengan obat. Yaitu terutama memang yang berwenang dokter ataupun psikiater gitu ya. Kemudian kalau di dalam psikologi itu ada istilah namanya psikodinamik. Nah, ini salah satu dari aliran psikologi di mana punya pandangan bahwa segala hal ya termasuk di sini kaitannya dengan gangguan ataupun persoalan itu muncul karena situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kecemasan seperti itu yang ditekan ke bawah sadar. Nah, kita tuh punya kalau menghadapi hal nggak menyenangkan itu cenderung untuk kemudian ditekan ke bawah sadar. Nah, ketika kemudian pintu bawah sadar ini tidak bisa menahan gitu ya, maka yang dia akan muncul ya menjadi ketegangan, menjadi dalam bentuk perilaku, dalam bentuk ekspresi yang nggak pas seperti itu. Nah, di sini pendekatan psikodinamik itu adalah bagaimana kemudian mengurai kecemasan itu, ketegangan itu. Nah, ada memang teknik-tekniknya ya, mengurainya sampai kemudian juga mengenalinya seperti itu ya, sampai kemudian juga ini boleh dibilang tekanan kecemasan sudah berkurang ataupun kemudian sampai hilang. Pendekatan perilaku, menghilangkan perilaku. Nah, kalau pendekatan perilaku ini memandang bahwa itu karena memang istilahnya apa ya, perilakunya yang nggak benar sehingga perlu untuk diganti ya. Kalau digabungkan dengan pendidikan itu memang karena apa, cara mengajarnya nggak tepat ya, lingkungannya nggak tepat, maka harus diajarkan dengan baik, harus diarahkan dengan baik. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya untuk menangani ya, kalau di pendidikan ataupun sekolah misalnya dengan ya suasana belajarnya, kalau dia ini susah menyelaraskan diri ya kita harus ramah, kita harus membangun pertemanan dengan dia gitu. Kalau kemudian kaitannya dengan dia ini sulit beradaptasi, ya kita ajarkan, kita berikan pelatihan gimana beradaptasi, gimana berkomunikasi, gimana bisa dekat dengan orang. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian diajarkan pada anak. Ya. Nah, ini saya kira kalau yang ini ya, pendekatan pendidikan perilaku itu termasuk boleh dibilang pendekatan yang istilahnya apa ya? Ya optimis gitu ya. Dalam arti optimis itu apa? Ngelihatnya itu lebih ke depannya. Walaupun dia seperti ini, ya kalau kita berikan, ya dia akan pulih misalnya seperti itu. Kalau yang psikonomedik itu biasanya melihatnya lebih banyaknya apa sih penyebabnya gitu ya, misalnya ke belakang gitu ya. Kalau biomedik ini memang sangat membantu di sini ya, artinya ada ketegangan-ketegangan yang kemudian bisa dikurangi ya dengan obat. Tetapi lagi-lagi teman-teman saya sampaikan di sini,
Jangan kemudian, wah ini resepnya apa, lalu kemudian dibelikan sendiri di apotek dan seterusnya. Nah, terus terang itu jelas tidak boleh, jelas itu apa namanya pelanggaran seperti itu ya. Serahkan itu pada ahlinya. Di sini saya sendiri juga hanya bisa menyampaikan soal biomedis secara garis besar. Nah, apa-apa seterusnya itu memang eh, psikiater ataupun dokter ya yang memang menguasai di situ gitu ya. Nah, itu teman-teman tadi saya sampaikan kaitannya sama perilaku pendidikan itu memang lebih mengarahnya itu ya sudah itu seperti itu. Penyebabnya adalah dia selama ini diajarkan nggak bagus, ya udah diajarkan gitu ya. Ya, jadi boleh dibilang ya orang awam juga bisa melakukan, misalnya dalam arti misalnya kalau di sekolah ya dibuat sistemnya untuk kemudian pengajaran yang tepat, terus kemudian suasana belajar buat kondusif yang ramah gitu ya. Kalau ya cenderung misalnya stres ya gimana caranya, mungkin dari lingkungannya, mungkin dari apa namanya teman-temannya, mungkin dari sesi-sesi belajarnya dibuat menyenangkan, ada gamenya seterusnya ya. Nah itu teman-teman kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus yaitu tunalaras di bagian yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada teman-teman, penjelasan yang cukup mudah ya. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas boleh untuk kemudian di-sharekan ke saya ya, dan saya sampaikan bahwa teman-teman coba untuk uh, tadi pertama jangan mudah untuk kemudian menjudge orang bahwa oh ini mengalami ini seterusnya gitu ya. Terus kemudian berikutnya namanya kadang mungkin tidak istilahnya memahami dari satu sumber. Coba untuk mencari referensi ataupun sumber yang lain ya untuk mengkonfirmasi. Termasuk apa yang saya sampaikan ini adalah berkaitan apa namanya informasi ataupun pengetahuan yang memang saya kuasai, saya pahami. Ya, nanti ketika mungkin saya mendapatkan ini kayaknya perlu saya penjelasan ulang, maka biasanya juga akan saya buatkan untuk penjelasan ulang yang lainnya seperti itu. Jadi coba teman-teman jangan berhenti di satu video, tapi lihat nih apa namanya video-video yang lain juga ya. Lihat juga nih referensi-referensi yang lain sehingga teman-teman menjadi lebih memahami. Terima kasih. Ingat untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.